Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Chunks Movie. Kalian pasti tahu kalau tahun 2024 adalah tahun yang seru banget buat pecinta animasi. Banyak film animasi baru yang rilis tahun ini dengan cerita dan visual yang luar biasa. Mulai dari kisah petualangan penuh emosi, dunia fantasi yang memukau, sampai animasi keluarga yang menghangatkan hati. Jadi, buat kalian yang nggak mau ketinggalan rekomendasi film animasi terbaik, di video kali ini gue bakal bahas 5 film animasi terbaru di tahun 2024 yang wajib banget kalian tonton. Siap-siap ya, karena daftar kali ini bakal bikin kalian nggak sabar buat nonton semuanya. Let's get started! Nightshade salad. Sepsis. Hey! This is Joy, coming to you live in Riley's mind. No, that's not ours! Inside Out 2 adalah sequel dari film pertama dengan judul yang sama yang dirilis tahun 2015. Film ini membawa kita kembali ke dalam pikiran Riley Anderson yang kini telah memasuki masa remaja. Jika di film pertama kita diajak menjelajahi emosi Riley yang masih sederhana, sequel ini menghadirkan kompleksitas emosi yang jauh lebih dalam seiring dengan pertumbuhan Riley. Masa pubertas dengan segala perubahan fisik dan emosionalnya menjadi latar utama cerita ini. Di film kedua ini, kita diperkenalkan dengan sederet emosi baru yang hadir di dalam diri Riley. Emosi seperti anxiety, envy, ennui, dan embarrassment mulai bermunculan dan ikut serta dalam mengendalikan pikiran dan tindakan Riley. Kehadiran emosi-emosi baru ini tentu saja mengguncang keseimbangan yang telah terjalin antara joy, sadness, anger, disgust, dan fear. Emosi-emosi lama dan baru saling berbenturan dalam upaya mengendalikan Riley. Pergolakan batin yang dialami Riley pun semakin kompleks. Di satu sisi, Riley ingin menikmati masa remaja dengan segala kegembiraannya. Namun di sisi lain, ia juga harus berhadapan dengan tekanan sosial, perubahan hubungan pertemanan, dan ketidakpastian akan masa depan. Inside Out 2 tidak hanya menyajikan petualangan seru di dalam pikiran Riley, tetapi juga memberikan pesan mendalam tentang pertumbuhan dan perkembangan emosi manusia. Film ini mengajak penonton untuk memahami bahwa emosi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan setiap emosi memiliki peran penting dalam membentuk diri kita. Anxiety, stop! I'm here for a honey lunch! The Wild Robot adalah film animasi petualangan yang diadaptasi dari novel karya Peter Brown. Film ini mengisahkan perjalanan sebuah robot bernama Ross yang secara tak sengaja terdampar di sebuah pulau terpencil setelah sebuah kapal kargo mengalami kecelakaan di tengah lautan. Sebagai robot yang diciptakan untuk membantu manusia, Ross awalnya kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya yang penuh dengan hewan liar. Para hewan di pulau itu menganggap Ross sebagai makhluk aneh dan berbahaya. Namun, dengan kecerdasannya, Ross mulai belajar bahasa hewan dan memahami cara hidup di alam liar. Seiring waktu, Ross menjadi bagian dari ekosistem pulau tersebut. Ia belajar membangun sarang, menghindari predator, dan bahkan merawat makhluk lain. Puncak cerita terjadi saat Ross menemukan telur bebek yang terlantar. Ketika telur tersebut menetas, lahirlah anak bebek bernama Bright Bill, yang langsung menganggap Ross sebagai ibunya. Hubungan antara Ross dan Bright Bill menjadi inti emosional dari film ini, memperlihatkan bagaimana keduanya belajar tentang arti cinta dan keluarga. Namun, konflik terjadi ketika para pemburu robot akhirnya tiba di pulau tersebut, mencoba mengambil Ross kembali ke dunia manusia. Di saat inilah Ross harus membuat pilihan sulit. Apakah ia akan meninggalkan keluarganya di pulau atau menghadapi takdirnya sebagai robot yang dibuat oleh manusia? That is how I got here. You were not. Marine biology, so I knew we can't. Saving Bikini Bottom, The Sandy Six Movie adalah film animasi Netflix yang dirilis pada tahun 2024. Film ini mengangkat petualangan unik Sandy Six, seekor tupai ilmuwan asal Texas yang menjadi salah satu karakter utama di dunia SpongeBob SquarePants.
Cerita dimulai ketika Bikini Bottom, kota bawah laut tempat Sandy dan teman-temannya tinggal, tiba-tiba diculik oleh perusahaan misterius yang ingin memindahkan seluruh kota ke daratan sebagai atraksi wisata. Sandy bersama SpongeBob memutuskan untuk memulai misi penyelamatan penuh aksi untuk membawa kota mereka kembali ke tempat asalnya. Film ini menampilkan momen emosional yang mengeksplorasi latar belakang Sandy. Penonton diajak mengenal lebih dalam tentang kehidupan Sandy di Texas sebelum ia pindah ke Bikini Bottom, termasuk alasan mengapa ia memilih tinggal di bawah laut dan bagaimana ia merasa terhubung dengan teman-temannya. Sandy akhirnya menggunakan ilmu pengetahuannya untuk menciptakan solusi cerdas yang membuat Bikini Bottom kembali ke tempat asalnya di laut. Namun, Sandy dihadapkan pada pilihan sulit antara mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kota atau meninggalkan semuanya dan kembali ke kehidupan lamanya di Texas. Do you feel drained? I'm so drained. Oh, wait! You evil villain! How dare これちょっと忙しかったから5分で書いたんだけどね。はーい。なんすか先生。 Look Back adalah film animasi karya Tatsuki Fujimoto. Film ini mengikuti kisah dua gadis muda, Fujino dan Kiyomoto, yang memiliki bakat dan impian dalam dunia seni menggambar manga. Fujino adalah seorang seniman yang percaya diri dan produktif, sering menjadi pusat perhatian di sekolah. Sementara itu, Kiyomoto adalah seorang gadis pendiam dan tertutup yang menggambar dengan tingkat detail dan emosi yang luar biasa. Ketika karya Kiyomoto mulai mendapatkan pengakuan lebih luas, Fujino terinspirasi untuk terus berkembang. Kedua gadis ini menjalin persahabatan melalui kecintaan mereka pada seni, saling memotivasi untuk mencapai mimpi besar mereka. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Seiring berjalannya cerita, Look Back menggali lebih dalam ke dalam perjalanan emosional Fujino setelah kehilangan sahabatnya. Tragedi yang menimpa Kiyomoto membuat Fujino terjebak dalam perasaan bersalah dan penyesalan, memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk mencegahnya. Film ini dengan indah menggambarkan bagaimana kenangan bisa menjadi penghibur sekaligus beban. Fujino dihadapkan pada pertanyaan besar, apakah ia akan terus tenggelam dalam rasa bersalah atau menggunakan kenangan tentang Kiyomoto untuk melanjutkan hidup dan menciptakan karya seni yang lebih berarti? Dan di list film terakhir ada sebuah film animasi Netflix berjudul Orion and the Dark. Menceritakan seorang anak kecil bernama Orion yang memiliki ketakutan berlebihan hampir pada semua hal, terutama pada gelap. Ketakutannya terhadap kegelapan begitu parah hingga membuatnya sulit tidur saat malam. Tapi suatu malam, hal yang tidak terduga terjadi saat kegelapan itu sendiri datang menemuinya. Kegelapan bukan hanya konsep abstrak, tapi benar-benar menjadi sosok nyata bernama Dark, yang ternyata sama sekali tidak menakutkan seperti yang Orion bayangkan. Dark mengajak Orion dalam sebuah petualangan luar biasa melintasi malam, ke tempat-tempat yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Mereka menjelajahi sudut-sudut malam yang indah dan penuh misteri, dari langit berbintang hingga suara-suara alam yang selama ini Orion hindari. Selama perjalanan, Dark dengan sabar membantu Orion menghadapi ketakutannya satu persatu, membuka matanya bahwa kegelapan tidak selalu harus dihindari. Ceritanya bukan hanya seru, tapi juga mengajarkan pelajaran besar. Kadang, cara terbaik untuk mengatasi ketakutan adalah dengan menghadapinya langsung, apalagi kalau ada teman yang mendukung di sisi kita. Nah, itulah tadi beberapa rekomendasi film animasi yang rilis di tahun 2024 ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru lainnya. Get Up and Glow is the best band ever!